tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Wanita-Wanita Persembahan. Dalam seri ke-39 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Jayanegara, Sri sebagai Waringi, Mas Niko sebagai Nambi, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Gadis cantik bermata bening berambut ikal yang mengaku bernama Waringi perlahan-lahan mendekati Prabu Jayanegara. Prabu Jayanegara tersenyum ramah. Matanya menyapu bersih seluruh tubuh Waringi, mulai dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Kau cantik, Waringi. Di mana tempat tinggalmu? Ampun, Gusti Prabu. Hamba tinggal bersama saudara tua hamba di Wisma para penggawa kerajaan di sebelah timur istana. Oh, jadi saudara tuamu adalah seorang penggawa kerajaan. Siapa namanya? Ampun, Gusti Prabu. Nama saudara tua hamba Warastra. Warastra. Di mana tugasnya?
Ampun Gusti Prabu. Kakang Warastra bekerja sebagai pengawal pribadi Gusti Patinambi. Ya, aku tahu. Nah, Waringi, suruh Warastra mengantarkanmu ke istana. Aku menunggu di wismaku. Ampun Gusti Prabu. Hamba hanyalah seorang perempuan desa Gusti Prabu. Waringi, apa kau bermaksud menolak keinginanku? Ampun Gusti Prabu. Hamba tidak berani menolak. Tapi hamba tidak ingin mengecewakan hati Gusti Prabu Jayanegara. Saudara tuamu hanyalah seorang penggawa kerajaan. Nasibnya ada di tanganku. Juga nasibmu, Waringi. Karena itu kalian jangan bertingkah. Jika kalian berani berbuat yang tidak-tidak, hukumannya akan berat sekali. Nah, katakan pada saudara tuamu, dia harus mengantarkanmu ke wismaku sebelum sore nanti. Ya, ya, ya! Ampun Gusti Patih, hamba terpaksa menghadap Gusti Patih Nambi. Ada apa, Warastra? Kau mempunyai kesulitan dengan pekerjaanmu? Tidak Gusti Patih, bukan soal pekerjaan. Lalu soal apa? Soal adik hamba Gusti Patih. Soal Waringi, adik kandung hamba. Ampun Gusti Patih. Sekarang terpaksa hamba mengantarkan Waringi ke wisma Gusti Prabu Jayanegara. Sebentar, Warastra. Bagaimana Gusti Prabu Jayanegara bisa bertemu dengan adikmu? Tadi pagi Gusti Patih, Gusti Prabu Jayanegara melihat Waringi berdiri di bawah pohon di tepi alun-alun. Adikmu itu sembrono sekali. Seharusnya dia kau larang untuk keluar rumah. Kita semua kan tahu watak dan perangai Gusti Prabu Jayanegara. Kalau sudah seperti ini menjadi repot, Warastra. Lalu apa maksudmu? Apa yang akan kau lakukan sekarang? Ampun Gusti Patih, hamba mohon bantuan Gusti Patih. Terus terang, hamba tidak rela. Waringi adalah satu-satunya adik kandung hamba, Gusti Patih. Sudah kukatakan, Warastra. Sekarang persoalannya menjadi sulit. Siapa yang berani menentang keinginan Gusti Prabu Jayanegara? Hanya orang gila yang berani melakukannya. Karena itu, kitalah yang harus berhati-hati. Kita tahu, Gusti Prabu senang bermain-main dengan wanita cantik. Kalau kita tidak ingin sanak keluarga kita menjadi korban, kitalah yang harus waspada. Ampun Gusti Patih, hamba tidak tahu kepada siapa lagi hamba harus minta tolong. Harapan hamba hanya Gusti Patih Nambi. Kalau Gusti Patih Nambi tidak bersedia menolong hamba, hamba pasti akan kehilangan Waringi. Hamba sangat mencintainya, Gusti Patih. Hamba sangat mencintai adik kandung hamba itu. Tolonglah Gusti Patih, tolonglah hamba. Usahakanlah agar jangan sampai Gusti Prabu Jayanegara menghendaki Waringi. Mana bisa begitu, Warastra. Gusti Prabu sudah melihat langsung adik kandungmu. Tentunya beliau mempunyai penilaian sendiri. Kalau memang beliau tidak tertarik, kau pasti tidak akan dipaksa untuk mengantarkannya ke wisma kediaman beliau. Ya, memang sayang sekali. Aku sebenarnya ingin menolongmu, Warastra. Aku juga kasihan melihat nasib adikmu, Waringi. Tapi tentu saja aku tidak bisa berbuat banyak. Wewenang bukan ada padaku. Tapi baiklah. Begini, Warastra. Ya, Gusti Patih.
Aku akan berusaha menghadap Gusti Ratu Putri Tribuana. Prabu Jayanegara agak segan jika berhadapan dengan beliau. Mudah-mudahan kali ini Sang Prabu Sudi mendengarkan nasihat-nasihat beliau. Lalu bagaimana dengan adik kandung hamba, Gusti Patih? Apa maksudmu? Ya, tentu saja kau harus segera mengantarkannya menghadap Gusti Prabu. Jangan sampai Gusti Prabu kecewa karena kau terlambat datang. Sudahlah, Warastra. Berangkatlah. Kalau Gusti Prabu terlanjur kecewa, perkara ini menjadi lebih rumit lagi. Baik, Gusti Patih. Terima kasih atas kesediaan Gusti Patih Nambi menolong hamba. Warastra bergegas meninggalkan rumah kediaman Rekrian Mapatih Nambi. Penggawa kerajaan itu berjalan ke barak-barak prajurit yang terletak berjajar di sebelah timur kerajaan. Ketika kembali lagi, dia sudah menggandeng Waringi, adik kandungnya. Mereka melangkah menuju ke wisma kediaman Sang Prabu Jayanegara. Beberapa orang prajurit mencegat mereka di pintu masuk gapura. Warastra menjelaskan keperluannya, dan prajurit-prajurit itu pun segera memberinya jalan. Tak lama kemudian Warastra dan Waringi sudah berada di ruangan pendopo wisma kediaman Sang Prabu Jayanegara. Sang Prabu Jayanegara tersenyum ramah melihat kehadiran mereka. Bagus, bagus sekali. Kaukah penggawa kerajaan yang bernama Warastra? Iya, Gusti Prabu. Hamba Warastra. Hamba bekerja sebagai pengawal pribadi Gusti Patih Nambi. Nah, dengar baik-baik Warastra. Ketahuilah, adikmu cantik. Waringi adikmu ini cantik sekali. Aku menyukainya. Aku menghendakinya. Lalu sekarang aku ingin tahu bagaimana pendapatmu, Warastra. Maksudku, apakah kau senang, kau rela, atau sebaliknya kau menolak? Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak berani menolak kehendak Gusti Prabu Jayanegara. Tidak berani menolak. Jadi sebenarnya kau menolak begitu? Ampun, Gusti Prabu. Hamba justru merasa senang, merasa bangga karena adik kandung hamba telah berkenan di hati Gusti Prabu. Ini merupakan suatu keberuntungan yang sangat besar. Ini merupakan kehormatan bagi keluarga hamba. Jadi kau merasa senang? Kau merasa bangga karena aku menghendaki Waringi, adikmu? Ya, Gusti Prabu. Mengapa kau merasa senang? Mengapa kau merasa bangga, Warastra? Hamba hanyalah seorang penggawa kerajaan, Gusti Prabu. Sedangkan Gusti Prabu adalah Raja Majapahit. Bagaimana hamba tidak merasa bangga? Bagaimana hamba tidak merasa lega dan senang melihat seorang raja besar seperti Gusti Prabu Jayanegara menghendaki adik kandung hamba? Aku tahu kau berdusta padaku, Warastra. Matamu memancarkan ketidakjujuran. Tapi itu tidak menjadi soal bagiku. Kau senang atau tidak, rela atau tidak, bangga atau tidak, aku akan tetap menginginkan adikmu. Sudahlah, Warastra. Aku benci penggawa kerajaan yang tidak jujur. Aku muak melihat tampangmu. Pergilah dan tinggalkan Waringi bersamaku di ruangan ini. Baik, Gusti Prabu. Kalau Gusti Prabu tidak menginginkan kehadiran hamba, biarlah hamba pergi. Tunggu, Warastra. Kau mestinya tahu bahwa kau harus merahasiakan soal ini. Kalau sampai bocor, kau bisa digantung di alun-alun. Nah, pergilah. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Waringi, Iya, Gusti Prabu. sekarang ini kau berada di dalam ruangan pribadiku. Kita hanya berdua saja di sini. Kau sedang berada di dalam sebuah ruangan yang sangat istimewa bersama seorang raja. Nah, apa yang kau pikirkan sekarang ini, Waringi? Apa yang sedang berputar-putar di dalam kepalamu? Katakan. Aku ingin tahu. Ampun, Gusti Prabu. Hamba belum mengerti maksud pertanyaan Gusti Prabu. Aku hanya ingin tahu apa yang sedang kau pikirkan, Waringi. Cepatlah katakan. Ceritakanlah. Ampun, Gusti Prabu. Hamba sedang memikirkan... Ya, bagaimana hamba harus mengatakannya? Hamba sangat kagum melihat keindahan ruangan ini. Seumur hidup hamba belum pernah melihat dan masuk ke ruangan seindah ini. Dan hamba sama sekali tidak pernah bermimpi untuk memasuki ruangan ini dan bercakap-cakap dengan Gusti Prabu Jayanegara. Kau bangga karenanya? Iya, Gusti Prabu. Kau senang? Iya, Gusti Prabu. Hamba senang. Kau takut? Kau takut, Waringi? Ya, sedikit, Gusti Prabu. Kau takut sekali, Tidak, Gusti Prabu. Hanya sedikit. Hamba hanya merasakan sedikit takut. Sedikit gemetar. Iya. Nah, sekarang apakah kau tidak ingin tahu apa yang sedang kurasakan, Waringi? Apakah... ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak mengerti. Apa maksud Gusti Prabu? Kau tidak ingin tahu apa yang sedang kupikirkan sekarang ini? Hamba tidak boleh mempunyai keinginan seperti itu, Gusti Prabu. Iya, memang. Siapa saja yang ingin tahu apa yang sedang bercokol di kepala seorang raja bisa celaka. Kau telah menjawab dengan baik pertanyaanku. Namun begitu, aku akan mengatakannya padamu. Dengarlah, Waringi. Sekarang ini Prabu Jayanegara sedang menikmati kekuasaannya. Kau tahu apa itu kekuasaan? Ampun, Gusti Prabu. Hamba hanyalah seorang wanita desa. Hamba tidak tahu apa-apa. Pengetahuan hamba hanyalah sedikit. Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak tahu apa-apa mengenai kekuasaan. Aku akan menjelaskan kepadamu. Kekuasaan itu bisa diibaratkan dengan sepotong makanan yang enak sekali rasanya, Waringi. Jika kau gigit makanan itu, maka mulutmu akan mendesis-desis penuh kenikmatan. Bagian yang kau gigit memang sangat lezat rasanya. Tapi kau kemudian tidak berhenti sampai di situ. Matamu akan pindah ke bagian makanan yang lain. Dan ketika kau gigit bagian yang lain, rasanya jauh lebih enak. Begitu seterusnya. Sampai makanan itu habis, tidak ada sisa. Sampai akhirnya kau merasa kenyang. Kau merasa mengantuk dan tidur dengan pulas sekali. Tapi pada saat kau terbangun di pagi hari, kau melihat makanan itu sudah utuh kembali seperti sedia kala. Karena itu setiap orang dilahirkan untuk mendambakan kekuasaan. Kekuasaan yang lebih besar lagi, Waringi. Yang lebih besar lagi. Dan kekuasaan yang paling besar sekarang ini berada di dalam genggaman tanganku. Sepotong makanan yang enak ini sekarang berada di dalam genggaman tangan Jayanegara. Karena itu, tidak seorang pun berani menentang wajahku. Mereka tunduk, tunduk dan tunduk. Termasuk kau sekarang ini, Waringi. Kau harus menjalankan apa saja yang kuperintahkan padamu. Kau sudah menyadari kedudukanmu sekarang, Waringi? Ampun, Gusti Prabu. Hamba akan dengan senang hati menjalankan segala perintah Gusti Prabu Jayanegara. Hamba tidak akan berani membantahnya. Bagus. Bagus sekali. Nah, sekarang cobalah kau berdiri. Waringi,
Kuperintahkan agar kau berdiri. Iya, Gusti Prabu. Berdirilah dengan tegak. Kau tidak perlu sungkan-sungkan. Aku bukanlah laki-laki biasa. Aku adalah raja. Sekarang ini kau sedang berhadapan dengan seorang raja, Waringi. Iya, begitu? Bagus. Kau tetap berdiri seperti itu. Iya. Coba angkat wajahmu perlahan-lahan. Iya, Gusti Prabu. Kau tidak usah ngomong. Kau cukup menjalankan perintahku. Angkat wajahmu perlahan-lahan. Iya, iya begitu. Kau cukup cantik, Waringi. Kau mempunyai hidung yang memenuhi seleraku. Mulutmu juga bagus. Matamu bagus. Wajahmu berseri-seri. Apakah kau mempunyai seorang kekasih, Waringi? Ampun, Gusti Prabu. Hamba... Jawab pertanyaanku. Apakah kau mempunyai seorang kekasih? Ampun, Gusti Prabu. Hamba pernah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki. Dia adalah teman hamba satu desa. Tapi laki-laki itu sekarang sudah tidak ada lagi, Gusti. Pergi kemana laki-laki itu? Dia sudah meninggal, Gusti Prabu. Dia meninggal karena sakit. Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak dapat bercerita tentang laki-laki itu. Untung sekali dia sudah mati, Waringi. Kalau saja sekarang ini dia masih hidup, dia pun akan segera mati. Kau tahu apa sebabnya? Sebab dia berani mencintai seorang wanita cantik yang bernama Waringi. Sementara Prabu Jayanegara juga menaruh minat kepada wanita yang sama. Untung kekasihmu itu sudah mati. Dan setelah itu, apakah kau pernah menjalin hubungan dengan laki-laki yang lain lagi? Ampun, Gusti Prabu. Sejak saat itu, hamba tidak menjalin hubungan dengan siapapun juga. Hamba merasa patah semangat. Oh, kau mencintai laki-laki itu rupanya. Benarkah demikian? Ampun, Gusti Prabu. Hamba memang mencintainya. Bagus, bagus. Kau telah berani jujur kepadaku. Tapi, dengar baik-baik. Mulai sekarang kau tidak boleh memikirkan laki-laki lain. Otakmu itu tidak boleh diisi laki-laki lain. Kau hanya boleh memikirkan tentang Prabu Jayanegara. Nah, Waringi, sekarang kemarilah. Mendekatlah. Ayo, datanglah padaku. Iya, Gusti Prabu. Ayo kemari. Lebih dekat lagi, Waringi. Iya, bagus. Bagus sekali. Sekarang dengarkan, Waringi. Aku tidak akan minta yang aneh-aneh. Aku hanya ingin terbaring dengan nyaman di ranjangku ini, sementara Waringi memijit-mijit kepalaku, punggungku, dan kakiku. Kau sanggup melakukannya? Iya, Gusti Prabu. Hamba sanggup. Kalau begitu, cepat lakukan. Aku ingin kau mengurut tubuhku dengan tangan-tanganmu yang halus itu. Cepat lakukan, Waringi. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Waringi melangkah perlahan-lahan mendekati Prabu Jayanegara yang duduk di tepi ranjang berukiran indah. Prabu Jayanegara tersenyum ramah. Waringi ragu-ragu sejenak. Tiba-tiba hatinya berdebar-debar. Dia sama sekali tidak pernah bermimpi suatu ketika akan berada dalam satu ruangan dengan seorang manusia yang paling berkuasa di Majapahit. Waringi masih tetap berdiri dengan gugup. Dia belum melakukan apa-apa. Apalagi yang kau tunggu, Waringi? Cepat kerjakan perintahku. Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak bisa mengurut. Hamba belum pernah mengurut seseorang. Aku tidak menyuruhmu mengurut, Waringi. Aku hanya menyuruhmu agar mengerjakan perintahku. Nah, ayo kerjakan. Iya, Gusti Prabu. Dengan senang hati, Gusti Prabu.
Waringi akhirnya terpaksa menurut. Dia mulai mengurut kaki Prabu Jayanegara. Dia mengurut sebisa-bisanya, sementara Prabu Jayanegara tengkurap di atas ranjang. Raja yang masih sangat muda usianya itu tidak terdengar bicara apa-apa lagi. Kemudian Waringi tahu bahwa Prabu Jayanegara terlena dalam tidurnya yang pulas. Namun Waringi tidak berani berhenti mengurut. Dia terus mengurut ke bagian-bagian yang lain. Pada saat itulah, pintu ruangan terbuka dan Ratu Putri Tribuana masuk. Kaukah yang bernama Waringi? Siapakah Tuan Putri? Aku Putri Tribuana. Ampun Gusti Ratu Putri Tribuana. Benar Gusti Putri, hamba Waringi. Kau boleh pergi, Waringi. Tapi Gusti Putri, hamba tidak berani. Aku yang memerintahkanmu, Waringi. Cepat tinggalkan ruangan ini. Biarlah aku yang menghadapi Jayanegara. Kalau begitu, baiklah Gusti Putri. Hamba mohon diri. Waringi buru-buru menghaturkan sembah. Kemudian dia melangkah keluar ruangan. Sementara Prabu Jayanegara masih tidur dengan pulas. Putri Tribuana, janda paling tua dari almarhum Prabu Kertarajasa Jayawardana, melangkah perlahan-lahan mendekati ranjang. Kemudian beliau duduk di tepi ranjang. Mendadak Prabu Jayanegara seperti kaget. Raja muda itu menggeliat bangun dan nampak sangat marah. Waringi, Waringi, mengapa kau berhenti mengurut, Waringi? Tenanglah, Kalagemat. Lihatlah, siapa yang duduk di hadapanmu. Oh, Ibunda Ratu. Aku yang menyuruh Waringi pergi Jayanegara. Saya yang membawanya masuk kemari, Ibunda Ratu. Kelakuanmu itu tidak pantas bagi seorang raja. Kau harus memberikan contoh-contoh yang baik bagi para kaulamu. Dan bukan sebaliknya. Ibunda Ratu, sekarang ini saya adalah Raja Majapahit. Saya bebas melakukan apa saja. Saya mempunyai wewenang yang tiada batas. Kau keliru, Jayanegara. Sekalipun raja, kau masih manusia biasa. Tentu saja wewenangmu ada batasnya. Dan kau tidak bisa memerintah negeri ini dengan semena-mena. Saya tidak memaksa, Ibunda. Gadis itu dengan sukarela datang ke sini untuk memenuhi panggilan saya. Jangan berkata seperti itu, Kalagemat. Tentu saja Warini takut untuk menolak perintahmu. Baru saja Paman Nami datang menemuiku di Istana Kaputren. Paman Nami mengeluh. Salah seorang penggawanya datang melaporkan perihal adik kandungnya yang bernama Waringi. Nah, Jayanegara, apakah kau sekarang masih ingin menyangkal ibumu? Saya tidak akan menyangkal Ibunda Ratu. Tapi saya tidak sependapat dengan Ibunda Ratu. Dalam hal apa, Jayanegara? Ibunda Ratu selalu membatasi wewenang dan gerak-gerik saya. Saya merasa tidak bebas memerintah negeri ini. Aku mengemban amanat dari Ramandamu, Jayanegara. Almarhum Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana menyuruhku agar mendampingimu memerintah Majapahit. Karena kau dianggap belum cukup dewasa. Tapi sekarang saya sudah cukup dewasa, Ibunda Ratu. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya dapat memilih. Saya dapat menentukan kebijaksanaan saya sendiri, Ibunda. Kau hanya bertambah usia, Jayanegara. Tapi belum bertambah dewasa. Itulah sebabnya aku masih memandang perlu mengawasi gerak-gerikmu. Kalau kau terus-menerus berbuat sewenang-wenang, mentang-mentang kuasa, kau tidak akan bisa memerintah negeri ini lebih lama. Ampun, Ibunda Ratu. Saya masih belum bisa menerima. Saya tidak mengerti. Saya ini seorang raja, Ibunda Ratu. Mestinya saya bebas melakukan apa saja. Apa bedanya seorang raja dan rakyat jelata kalau dua-duanya tidak memiliki kebebasan? Jayanegara, dalam hal ini, kau harus berhati-hati sekali. Jangan berlaku gegabah. Kau pikir, apa beda antara seorang raja dan rakyat jelata?
Dua-duanya adalah manusia-manusia juga. Tentu saja dua-duanya mempunyai keterbatasannya masing-masing. Seorang raja bukan dewa, anakku. Seorang raja masih hidup di dunia panah, di dunia yang serba berubah dan tidak abadi. Ya, aku berani berkata demikian karena aku mengalaminya sendiri, Jayanegara. Aku pernah hidup terbuang bersama Ramandamu pada saat Singasari runtuh di serbu Jayakatwang dari Kediri. Kami semua hidup sebagai pelarian. Ramanda Kertanegara terbunuh di istana, dan kami hidup terlunta-lunta di jalanan. Pada saat itu, aku mulai menyadari bahwa kekuasaan manusia memang ada batasnya. Sekalipun dia adalah seorang raja, nasib manusia suatu saat dapat saja berubah. Kekuasaan, mahkota, kerajaan, derajat, kedudukan dan kewibawaan, semuanya itu adalah barang titipan belaka. Suatu ketika mereka akan lenyap dari tangan kita. Entah kemana perginya. Karena itu, Jayanegara, pada saat kau masih duduk di singgasana Majapahit, hanya satu yang boleh kau pikirkan. Kau harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatmu, membuat negeri ini aman sentausa, gemah ripah, loh jinawi, subur makmur, dan keadilan dapat dirasakan oleh setiap orang. Kau mengerti apa yang kumaksudkan, anakku? Iya, Ibunda Ratu. Saya mengerti. Dan saya berjanji akan menuruti segala petuah dan nasihat Ibunda Ratu. Bagus. Mudah-mudahan para dewata senantiasa melindungimu. Kau pewaris yang sah negeri ini. Mudah-mudahan para dewata senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepadamu, anakku Jayanegara. Ampun Gusti Prabu, hamba Rekrian Mapatih Nambi menghadap. Duduklah, Paman Nambi. Iya Gusti Prabu. Paman Nambi, kamu ini seorang pembesar negeri yang sudah berpengalaman. Kamu sudah cukup tua, tapi kelakuanmu seperti anak kecil saja. Siapa yang melaporkan soal Waringi kepada Ibunda Ratu Putri Tribuana? Ampun Gusti Prabu, hambalah yang melaporkannya. Paman Nambi, Paman sudah tidak menghargaiku lagi. Kau senang kalau Ibunda Ratu memaki-maki diriku, ha? Ampun Gusti Prabu, hamba mempunyai alasan mengapa hamba melaporkan persoalan Waringi kepada Gusti Putri Tribuana. Apa alasanmu? Kau ingin menentangku? Kau ingin membangkang perintahku? Kau jangan sok berani, Paman Nambi. Kau jangan sok pinter. Di istana ini aku yang berkuasa. Kau tentunya sudah tahu bukan apa artinya kekuasaan? Aku tidak senang sikapmu ini, Paman Nambi. Kau terlalu jauh ikut campur urusan pribadiku, rajamu. Ampun Gusti Prabu. Kalau Gusti Prabu menganggap apa yang hamba lakukan merupakan kesalahan, hamba mohon ampun. Dan hamba tidak akan mengulanginya lagi. Kalau kau tidak senang apa yang kulakukan, mengapa kau tidak langsung berkata padaku? Mengapa kau harus mengadu pada Ibunda Ratu? Bukankah itu pekerjaan seorang bocah, Paman? Kau tidak pantas melakukannya, Paman Nambi. Oh, baiklah, Gusti Prabu. Kalau memang apa yang hamba kerjakan dianggap kurang pantas, hamba mohon ampun yang sebesar-besarnya.
Sekarang aku ingin bertanya padamu, Paman Nambi. Oh, silakan, Gusti Prabu. Mengapa kau tidak setuju aku memanggil Waringi, adik kandung Warastra, pengawal pribadimu itu? Oh, ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak berani menjawabnya. Jawablah. Aku menghendaki jawabanmu, Paman Nambi. Aku ingin tahu apa isi kepalamu itu. Kalau begitu, baiklah, Gusti Prabu. Hamba akan berusaha menjawab dengan sejujur-jujurnya. Terus terang, hamba tidak setuju dengan sikap dan perbuatan Gusti Prabu Jayanegara. Menurut pendapat hamba, adalah tidak pantas seorang raja berbuat sewenang-wenang kepada para kawulanya. Waringi itu hanyalah seorang perempuan desa, Paman Nambi. Dia tidak mempunyai kedudukan apa-apa. Dia tidak mempunyai pangkat. Dia hanyalah seorang adik kandung penggawa kerajaan. Mengapa aku tidak berhak untuk memanggilnya dan memerintahkan sesuatu kepadanya? Ampun, Gusti Prabu. Sebaiknya Gusti Prabu dapat memisah-misahkan secara bijaksana mana yang harus menjadi wewenang Gusti Prabu dan mana yang harus menjadi hak para kawula. Ampun, Gusti Prabu. Hal ini tidak dapat dicampur aduk. Kau tidak perlu berbelit-belit, Paman Nambi. Terus terang, kau tidak setuju aku menggunakan wewenangku sebagai seorang raja untuk memerintah para kawula, bukan? Hamba setuju, Gusti Prabu. Asal wewenang itu diselaraskan dengan hak-hak para kawula. Dan hendaknya Gusti Prabu janganlah memaksa. Sudahlah, Paman Nambi. Tidak ada gunanya bicara denganmu. Mulutmu seperti wanita. Hah, tukang mengadu-adu. Ayo, sudahlah. Sekarang pergi sana. Aku tidak butuh nasihatmu. Ampun, Gusti Prabu. Karena Gusti Prabu tidak lagi menghendaki kehadiran hamba. Hamba mohon diri. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Prabu Jayanegara nampak belum puas. Darah mudanya menjadi panas. Dia sama sekali tidak senang sikap Rekrian Mapatih Nambi. Dia tidak senang karena perbuatan dan tingkah lakunya seperti diawasi. Akhirnya kekesalan dan kemarahan itu ditumpahkan kepada Warastra dan Waringi. Suatu malam Prabu Jayanegara memanggil beberapa orang prajurit. Tangkap penggawa kerajaan yang bernama Warastra. Singkirkan dia. Baik, Gusti Prabu. Tangkap juga wanita cantik yang bernama Waringi. Bawa dia ke pinggir hutan dan habisi nyawanya. Iya, Gusti Prabu. Kami siap menjalankan perintah Gusti Prabu. 20 orang prajurit bergegas melangkah menuju ke wisma kediaman Warastra. Warastra menurut saja ketika ditangkap. Dia memang tahu. Dia sudah dapat membayangkan apa yang akan terjadi. Dia hanya sangat sedih melihat Waringi juga ditangkap. Dan mereka berdua dibawa naik kuda keluar dari lingkungan istana. Mereka dibawa jauh keluar kota. Dan sejak saat itu, Warastra dan Waringi tidak pernah terdengar beritanya lagi. Gusti Ramapati. Aduh, gadis-gadisku, cantik-cantik semuanya. Aku yakin kalian semua akan dapat menyenangkan hati Gusti Prabu Jayanegara. Aduh. Rupanya kalian sudah bersiap-siap ya. Ampun Gusti Ramapati. Apakah kami semua akan dibawa menghadap bersama-sama? Oh, tentu saja tidak. Kalian akan dibawa menghadap satu persatu. Satu dulu dibawa, yang lain tinggal.
Setelah satu selesai urusannya, baru menyusul yang lain lagi. Begitu dan seterusnya. Tidak rame-rame. Sekarang aku akan memilih satu di antara kalian. Nah, kau boleh dibawa menghadap paling awal. Hamba Gusti, mengapa tidak yang lain Gusti? Mengapa hamba harus paling dulu? Kau tidak usah takut, anak manis. Sama saja. Paling awal ataupun paling akhir sama saja. Tugasnya juga sama. Dan hadiahnya, kalau memang kalian dapat memuaskan hati Gusti Prabu, pasti juga akan sama. Kalian tidak perlu memilih-milih. Cukup paham? Sudahlah, Jumpita. Kau tidak perlu takut. Kita tidak akan disakiti kok. Iya benar, justru kalian akan dibuat senang. Apalagi kalau Gusti Prabu berkenan. Waduh, dalam sekejap kalian akan berubah menjadi seorang wanita yang paling dihargai. Kalau sudah begitu, soal kekayaan adalah soal mudah. Kalian bisa minta apa saja. Dan dalam sekejap barang-barang yang kalian inginkan akan datang dengan segera. Bagaimana, Jumbita? Ayolah anak manis, ayolah ikut aku. Aduh Gusti Ramapati, bagaimana ini? Hamba takut sekali. Lihatlah, kaki hamba gemetaran. Mengapa tidak yang lain saja, Gusti? Ayo, Jumbita, jangan rewel begitu. Kalau kau rewel, kau sendiri yang akan susah nantinya. Di depanku tidak apa-apa. Tapi kalau di depan Gusti Prabu kau berani rewel, wah, ya salahmu sendiri. Sudahlah, ayo ikut aku. Akhirnya, Jumbita, gadis yang usianya paling muda, terpaksa melangkah mengikuti Sang Ramapati. Mereka bergegas berjalan menuju ke wisma kediaman Sang Prabu Jayanegara. Beberapa orang prajurit menundukkan kepala memberikan hormat ketika Sang Ramapati melintas di hadapan mereka. Tak lama kemudian mereka sudah sampai di wisma kediaman Sang Prabu. Ampun Gusti Prabu, hamba datang menghadap. Dan kali ini hamba menghadap dengan ditemani seorang gadis cantik. Inilah orangnya, Gusti Prabu. Terima kasih, Eyang Pati. Aku senang kau datang membawa seorang gadis cantik. Itukah orangnya? Iya, benar Gusti Prabu. Gusti Prabu bisa langsung melihatnya sendiri. Siapa namamu? Ampun Gusti Prabu. Nama hamba Jumbita. Bagus. Nah, sekarang Eyang Pati boleh keluar. Tinggalkanlah kami sendirian di ruangan ini. Baik Gusti Prabu. Hamba mengerti. Ramapati bergegas keluar meninggalkan ruangan pribadi raja. Prabu Jayanegara tersenyum ramah kepada Jumbita. Sebaliknya, Jumbita nampak sangat ketakutan. Telapak kakinya dingin dan wajahnya pucat pasi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
tak pernah padam. Jangan